السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengkaji suatu ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا." Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang kibar tabi'in adalah Al-Hasan Al-Basri. Ada orang yang datang kepada beliau mengatakan, "Pak Imam, saya dalam keadaan kurang rezeki, kehidupan saya susah." Beliau katakan, "Beristighfarlah kepada Allah." Ada lain mengatakan, "Wahai Pak Imam, saya tidak punya keturunan." Beliau bilang, "Beristighfarlah kepada Tuhanmu." Lalu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak keluhan kepada beliau, jawabannya satu. Banyak persoalan yang orang datang kepadanya, beliau hanya mengatakan, "Beristighfarlah kepada Tuhanmu." Lalu di antara jemaah ada mengatakan, "Pak Imam, itu banyak persoalan, coba satu jawaban." Satu jawaban. Kenapa satu? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim ketika mengisahkan Nabi Nuh alaihi salam, "Faqultu," kata Nuh, "Istaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu. "Innahu kana ghaffara." Senantiasa Tuhanmu selalu membukakan pintu maaf pada kalian. Istighfar itu yursilis samaa alaikum midrara. Hujan akan turun dari langit berkat istighfar itu. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan tambahkan anak dan hartamu berkat istighfar itu. Wa yaj'al lakum jannat. Allah berikan kebun-kebun yang indah berkat istighfar itu. Allah akan alirkan sungai-sungai yang jernih berkat istighfar itu. Di sejumlah banyak persoalan, jawabannya adalah al-istighfar. Artinya apa? Pintu rahmat itu akan dibuka dengan catatan pintu ampunan pun harus kita buka. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim bicara surga, bicara rahmat, itu mesti diawali oleh istighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Jadi sebelum bicara surga, Allah mengatakan, bergegaslah kalian beristighfar. Karena enggak sampai ke surga itu kalau engkau masih berlumuran dengan dosa-dosa. Bersihkan dosamu, baru boleh kamu masuk ke dalam surga. Jadi itu jemaah rahmati Allah. Maka oleh karena itu istighfar memiliki beberapa hikmah dan manfaat dalam kehidupan kita. Pertama, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan innahu kana ghaffara, Allah adalah senantiasa zat yang Maha memberikan ampunan. Itu juga memberikan satu inspirasi kepada kita. Kalau kita ingin menjadi hamba yang mulia, jadikan kita manusia yang mudah membuka pintu maaf kepada orang lain. Sebagaimana Tuhan tak pernah tutup pintu maaf itu, maka seharusnya manusia juga menjadi hamba yang ikut karakter Tuhannya, selalu membukakan pintu maaf kepada orang lain. Jadi jemaah rahmati Allah, kita tidak akan bahagia kalau masih ada kita marah, dendam kepada orang lain. Maka innahu kana ghaffara itu adalah kalimah ismiyah. Ismiyah ini apa ya, dalam bahasa Arab itu kalimah yang bentuknya kata benda. Ghaffar, zat yang Maha Pengampun, bukan sekali saja. Allah selamanya membukakan pintu ampunan. Maka jumlah ismiyah. Artinya kalau kita ingin bahagia, jadikan kita orang yang mudah memberikan maaf kepada orang lain, karena tak ada orang yang tak silap dan salah. Manusia adalah makhluk yang sangat terbuka melakukan kesalahan. Kullu bani adam khata'un
wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia ada potensi berbuat salah, dan sebaik orang yang berbuat salah adalah mereka yang mohon ampunan. Kalau salahnya kepada Allah, mohonlah ia ampunan kepada Allah. Kalau salahnya sesama kita, maka mintalah dihalalkan agar tidak menjadi persoalan di yaumil mahsyar kelak nanti. Jadi jemaah rahmati Allah, itu poin yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan yursilis samaa 'alaikum midrara. Karena ampunan yang kau berikan itu, fungsi yang pertama kata Allah akan membuat hujan turun. Hujan turun ini adalah sebagai simbol rezeki. Karena air dalam bahasa agama itu adalah sumber kehidupan. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala ta'qilun. Semua zat hidup berasal dari air. Maka kebahagiaan, ketentraman bila kita ikuti jejak karakter air. Air tidak pernah naik ke atas, dia selalu turun ke bawah. Tawadhu dalam kehidupan kita membuat kita berkarakter seperti air. Orang senang kepada kita dan kita senang kepada orang. Tapi kalau kita naik ke atas begitu, angkuh sombong, orang tak akan senang kepada kita. Jadi itu karakter air. Air kalau ada batu di hadapannya, dia tidak akan menabrak batu, tapi dia membelok ke kiri ke kanan, menyesuaikan. Air adalah makhluk yang sangat adaptif. Dimanapun dia hidup, dia dapat menyesuaikan diri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitulah air dalam kehidupan. Maka oleh karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam dicintai dan mencintai, menghormati dan dihormati, memuliakan dan dimuliakan. Kenapa? Karena baginda sallallahu alaihi wasallam adalah berkarakter air di dalam kehidupan sebagai manusia. Maka oleh karena itu, kenapa terjadi perceraian? Kenapa jadi dendam? Kenapa permusuhan? Karena kita tidak bisa ikuti jejak air dalam kehidupan kita. Maka air secara material kuantitatif dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dia mengairi sawah dan ladang. Tapi secara kualitatif dia memberikan kita inspirasi bagaimana kita bersikap dan bersifat dalam hidup dan kehidupan. Maka yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah turunkan air sebagai rahmat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Tidak ada manusia yang tidak butuh kepada air. Maka sehingga ada satu salat minta air, namanya salat istisqa, salat minta air. Karena air adalah sumber kehidupan manusia, dan sedekah yang paling bagus adalah sedekah seteguk air. Dulu kalau kita lihat di kampung-kampung, di sudut-sudut kebun ada digali sumur, di sudut sawah ada sumur. Kenapa? Itulah kebaikan. Mungkin kita dapat hasil sawah ladang yang banyak, tapi air inilah yang mengabadikan kehidupan kita hingga yaumul mahsyar kelak nanti. Sehingga jemaah rahmatillah, kalau orang di Madinah terkenang sedekah air. Sedekah apa? Namanya bi'ru rumah, sumur rumah. Sumur yang diwakafkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang bahagia. Dulu airnya luar biasa, susah mendapatkannya. Wakaf Utsman menjadikan orang yang susah menjadi mudah. Maka air adalah sumber bagi kehidupan manusia. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fungsi istighfar yang kedua? Allah mengatakan wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Air istighfar akan menghantarkan engkau orang yang banyak harta dan banyak anak. Keberkahan harta dan anak adalah berkat istighfar. Maka oleh karena itu sambil duduk berbaring, kalau kita merasa susah gelisah, maka hadirkan istighfar dalam kehidupan kita. Astaghfirullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yaumin aksar min 7 marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Wahai Rasul, bukankah engkau hamba yang diampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang? Untuk apa istighfar lagi? Pasti akan menjawab. Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura, bukankah aku ingin menjadi hamba yang pandai berterima kasih? Nabi sosok yang tidak pernah lupa kacang akan kulitnya. Itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun orang berbuat kepada Nabi, Nabi tak lupa memberikan ucapan apresiatif kepada orang itu. Maka sebaik-baik manusia adalah orang yang tidak melupakan jasa orang tuanya, guru yang pernah memperkenalkan A, B,
Barangkali dulu mungkin kita tak pernah terbayangkan, kita tanya, Pak, B perutnya B ke depan apa ke belakang? Itu dulu. Dulu sekali waktu kita belajar, B itu perutnya kemana? Beliau perkenalkan kepada kita. Sekarang baru kita pandai membaca. Tapi adakah kita pernah ingat masa-masa dulu yang belum kita bisa berjalan, kita ditatehkan oleh orang tua kita. Kita belum bisa ngomong, diajarkan kita ngomong. Hai manusia, engkau hadir bukan seperti hari ini. Lemah kamu. Adakah engkau berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepadamu? Janganlah engkau menjadi kacang lupa akan kulitnya. Maka jemaah dirahmati Allah, Allah ungkapkan itu dalam Al-Quran. وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Untuk jasa-jasa ini wahai manusia, Allah katakan bagaimana engkau bisa ingkar kepadaku hambaku. Dulu kamu tak ada. Tak ada orang menyebut namamu, hatta orang tuamu tak pernah ingat atau pernah terbayang kamu akan hadir. Lalu kamu yang tidak ada, aku adakan, aku ciptakan engkau. Kemudian aku matikan dan aku hidupkan kembali. Dengan segala perjalananmu itu, apakah engkau lupa kepada aku? Nah inilah jemaah rahmatullah, Allah hendak kembalikan memori kita. Kita jangan pernah lupa masa lalu kita. Maka dalam Al-Quran untuk menceritakan masa lalu itu, Allah awali ayat dengan malam. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Demi malam apabila sudah gelap gulita, demi siang apabila telah terang benderang. Allah hendak memberikan isyarat kepada kita. Kita berangkat dari malam, kita tak punya apa-apa, kita tak punya senter. Sekarang baru kita merasa Masya Allah, sekarang kita sudah punya rumah, sudah punya mobil. Dulu yang gelap, yang malam, sekarang sudah terang benderang. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu marilah kita jadikan kehidupan kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu poin yang perlu untuk kita catat bahwa kita harus selalu beristighfar kepada Allah. Istighfar bukan hanya karena banyak dosa, tapi istighfar adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak istighfarnya, dia akan berkah hidupnya. Orang yang banyak istighfarnya, dia akan hadirkan anak-anaknya yang saleh. Orang yang banyak istighfarnya, dia akan jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kalimah yang pendek itu untuk makna yang panjang. Kalimah yang ringan itu untuk manfaat yang luar biasa beratnya. Maka oleh karena itu jemaah rahmatullah, jangan sia-siakan mengucapkan kalimah yang singkat itu, tapi dengan sangat padatlah maknanya dalam kehidupan. Betapa capek, mana ada capek kali kita bilang astagfirullah, dah capek kali. Tapi ungkapan itu akan menghadirkan kebahagiaan, akan menghilangkan kegalauan, akan menghadirkan ketentraman dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian yang kami ucapkan, sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.